Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا في الدين والدنيا والآخرة. آمين يا رب. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah, terutama atas nikmat Islam dan iman, nikmat taufik serta hidayat, nikmat sehat wal afiat, nikmat dijadikan kita umat Nabi Yuna Muhammad. Pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama para habaib, para dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis zikir ta'lim Al-Fatih, pimpinan Aba Fatih. Kita doakan guru kita Aba Anam diberikan umur panjang oleh Allah, sehat badannya, sehat ilmunya, sehat hatinya, sehat dompetnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Semua yang hadir kita doakan sehat badannya, sehat hatinya, sehat akalnya, sehat dompetnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang punya anak dijadikan anak soleh solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua. InsyaAllah yang belum dapat jodoh, dapat jodoh, dapat jodoh orang kaya, dapat jodoh orang sukses. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika dilaksanakan acara maulid Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dianjurkan buat kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dianjurkan memperbanyak doa kepada Allah di acara maulid? Karena waktu acara maulid doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Yang punya masalah hidup niatkan, berkah acara maulid ini masalah hidupnya akan diberikan solusi oleh Allah Ta'ala. Yang punya hutang piutang banyak gak kebayar, niatkan dengan hadir mulu dan malam ini hutangnya dibayarin oleh Allah. Saya tanya, jawab yang kompak, Allah kaya atau tidak? Yang semangat, Allah kaya gak? Harta di dunia milik siapa? Uang di dunia milik siapa? Kekayaan di dunia milik siapa? Dunia milik siapa? Langit milik siapa? Berarti yang kaya hanya Allah. Kalau butuh uang minta sama Allah, butuh duit minta sama Allah. Kalau kita yakin malam ini yang hadir sampai saat ini, walaupun hujan sedikit, walaupun cuaca dingin, yang mana lebih enak? Kalau boleh disuruh milih, lebih enak tidur, betul? Betul? Kalau boleh milih lebih enak ngopi, main gaple, betul? Suka gaple nanti? Kalau disuruh milih lebih enak kita nyantai, main game, betul? Suka main game? Suka main game? Tahu nggak bahasa Arabnya orang yang suka main game? Tahu nggak? Kalau bahasa kerennya yang suka main game bahasa Inggrisnya apa? Hah? Tahu itu bahasa Inggris. Ibu-ibu kalau bahasa Arabnya
anak-anak yang suka main game, yaitu al-bahlul. Apa bahasa Arabnya? Apa ulangin bahasa Arabnya? Yang suka main game bahasa Arabnya? Berarti kalau saya suka main game saya, kalau saya suka main game saya ngaku ente. Tapi Masya Allah, malam ini kita memilih hadir mauludan. Kita lebih senang duduk sampai acara selesai. Maka niatkan di hati kita, niatkan di sanubari kita, berkah mauludan ini yang punya hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Karena Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Sumtud Durar, yang tadi kita bacakan maulidnya, dipimpin oleh kakak saya Al-Habib Muhammad Al-Madihid. Beliau adalah kakak saya, walaupun saya lebih ganteng dari beliau, gak masalah. Benar? Laras ente? Kasep? Saha kasep? Ente kasep ente? Kasep juga? Ente mah bukan kasep, asep. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tadi kita baca maulidnya sampai selesai, betul? Ada marhabaan bareng-bareng, betul nggak? Walaupun Habib nggak bisa hadir karena tadi tawaf dulu ibu, bukan tawaf Ka'bah, tawaf undangan. Maklum bulan maulid Habib banyak job. Alhamdulillah. Senang nggak Habib banyak job? Kenapa senang? Emang itu dikasih sama Habib jobnya? Dikasih, insya dikasih barokah, amin. Ya Rabbal, barokah air Habib mau nggak? Barokah sorban mau nggak? 500. Ada uangnya? Minjem heula. Masya Allah, kita Masya Allah. Kalau hadir mauludan enak, walaupun sampai malam, sampai subuh gak masalah. Kenapa? Karena Al-Imam Ali Al-Habsyi yang ingin saya katakan tadi, beliau menyebutkan dalam salah satu syair qasidahnya, Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, dawagat taubatak yal 'asi idza batatub, dawagat aubatak ya syarid idza bata'ub, da jama' la syak yughfar buh jami'udz dzunub. Kira-kira tahu enggak artinya? Tahu enggak? Faham enggak artinya? Pengen tahu? Pengen paham? Tapi bohong enggak? Alhamdulillah. Al-Imam Ali menyatakan, perkumpulan acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang, yang hadir, apalagi panitia yang menjadikan sebab acara ini terlaksana, para donatur yang telah memberikan hartanya, para donatur memberikan sumbang infak sodakohnya, para bukan yang memberikan donatur. Siapa Bib yang memberikan donat? Bukan. Para donatur yang menyumbangkan hartanya, yang infak sodakohnya untuk acara maulid Nabi Yuna Muhammad. Apa kata beliau? Yujallil kurub, semua kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah. Yang hadir kesusahannya dihilangkan oleh Allah. Yang infak kesusahannya dihilangkan oleh Allah. Yang ceramah kesusahannya dihilangkan oleh Allah. Yang dengar ceramah kesusahannya dihilangkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Saya tanya, jawab yang semangat, yang kompak di sini. Yang susah cari uang ada atau enggak? Yang kuat, yang kompak ada enggak? Susah cari uang ada enggak? Susah cari pekerjaan ada enggak? Susah cari jodoh ada enggak? Susah cari pacar ada enggak? Bagus. Kalau susah cari pacar, karena pacaran bukan daripada ajaran pacaran ajaran dari siapa yang pacaran berarti pengikut saha pengikut setan. Ayah ente. Makanya ibu-ibu zaman sekarang Masya Allah, adik-adik belum nikah, belum halal udah panggil say, apa kabar? Tahu nggak say? Tahu say? Saiton. Nauzubillahi min.
Kalau udah nikah panggil say, Bo. Udah nikah panggil sayang, Bo. Kalau belum nikah masih pacaran boleh nggak panggil sayang? Panggil say boleh nggak? Boleh kalau niatnya say singkatan dari syaiton. Karena pacaran ajaran saya. Yang suka pacaran berarti ngikut kepada sadar nggak? Saya doakan yang pacaran putus malam ini juga. Yang nggak amin pacaran orangnya. Saya doakan lagi yang pacaran putus malam ini. Lihat ibu kalau ada yang nggak amin dia lagi pacaran. Ya betul. Saya tanya pacaran dosa nggak? Maksiat nggak? Maksiat nggak? Kira-kira kalau kita hadir mauludan pacaran Nabi senang nggak? Nabi senang nggak? Makanya yang pacaran kita doakan pun takbir. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rasain. Didoain banyak orang yang pacaran putus, yang pengen nikah insya Allah dapat jodoh, yang pengen kawin insya Allah dapat jodoh, dapat jodohnya yang ganteng, yang hidungnya mancung, yang alisnya tebal kayak Habib. Mau nggak? Mau nggak? Banyak di Palembang, di Bandung ada nggak? Ada yang mancung di Bandung? Ada tuh mancung tuh. Wah. Ini mancung juga, alhamdulillah. Jangan-jangan orang Arab ya? Ini orang Arab bukan? Kalau orang Arab sama kayak onta. Onta juga cari Masya Allah. Semangat, semangat. Sampai selesai semangat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau hadir maulid janjinya Habib Ali yujallil kurub. Kesusahannya dihilangkan oleh Allah. Maka kalau ngadain maulid jangan banyak mikir. Kalau mau mauludan jangan banyak mikir. Saya tadi ngobrol sama Abah, Masya Allah. Kata Abahnya, Bib, saya tiap tahun tetap mauludan. Punya uang, gak punya uang, mauludan. Punya duit, gak punya duit, mauludan. Kenapa? Modalnya yakin kepada Allah Subhanahu. Saya sangat sependapat dengan Abah. Yang mau mauludan jangan banyak mikir. Jangan takut gak punya uang. Jangan takut gak punya duit. Tenang saja. Undang Habib Alwi. Gak penting amplopnya. Yang penting niatnya Bahlul. Suhuzon dia. Masa Habib yang penting isinya? Yang penting niatnya. Bukan isi. Isinya penting gak? Enggak. Bisa transfer, betul. Ibu-ibu bisa transfer gak? Catat rekening Habib www.com. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka benar pendapat beliau, kalau mau mauludan jangan banyak mikir, yakin bismillah. Kenapa? Ini junjungan alam Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak mikir mah bukan orang mauludan, banyak mikir mah si bokir. Tahu ibu si bokir? Kalau banyak mikir namanya si bokir. Kalau mau mauludan gak usah mikir. Beb, saya mau mauludan, Beb, tapi tempat saya kecil. Laksanakan mauludan. Beb, saya mau mauludan, Beb, tapi hanya di masjid. Laksanakan mauludan. Beb, saya mau mauludan, Beb, tapi undang dikit orang, 20 orang. Silahkan. 1 orang, 2 orang, 20 orang, 1 mubalik, 2 mubalik, silahkan. Yang penting niatnya untuk menggembirakan hati Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Saya tanya, jawab yang kompak. Kita mauludan kira-kira Nabi senang atau tidak? Yang semangat, yang kompak, senang gak Nabi Muhammad? Senang tidak? Kenapa kita bilang Nabi senang? Karena Nabi ini adalah orang. Ketika ada seseorang yang senang kepada beliau, maka beliau pasti senang kepada dia. Nabi adalah manusia. Ketika kita cinta kepada dia, Nabi balas cintanya. Nabi nggak kenal kata-kata anak muda ini yang suka main sosmed, yang suka Facebook, Instagram. Ada kata-kata cinta bertepuk sebelah tangan. Tahu nggak? Tahu nggak cinta bertepuk sebelah tangan? Kita senang, dia nggak senang. Kita suka, dia nggak suka. Ibu, kalau anak sekarang banyak bu cinta bertepuk sebelah tangan, banyak nggak? Sakit nggak rasanya? Kasihan deh lo.
Kalau sama manusia ente cinta rugi. Cintanya kadang-kadang bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau cintanya sama junjungan alam Sayyiduna Muhammad, Allah katakan dalam Al-Quran, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu Nabi cinta kepada umatnya, lalu umatnya cinta kepada Nabi. Artinya tidak ada satupun orang yang dia ikrar untuk cinta kepada Nabi, pasti cintanya dibalas cinta oleh junjungan alam Sayyiduna Muhammad. Adik-adik, cinta sama Nabi rugi enggak? Rugi enggak? Cinta dibalas dengan cinta. Coba Habib tanya, kalau cinta sama artis rugi enggak? Cinta sama artis rugi enggak? Tuh ibu-ibu, cinta sama Andin rugi enggak? Senang nonton Andin rugi enggak? Rugi. Kenapa rugi? Kita cinta, dia cinta enggak? Kita senang, dia senang enggak? Kenal juga kagak, tahu juga enggak. Makanya kalau kita mau cinta, cintai orang yang kalau kita cinta kepadanya dibalas dengan cinta. Kalau mau senang orang, senangin orang yang kalau kita senang dibalas dengan senang. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling tahu diri membalas budi kepada orang lain. Suatu hari Nabi kita Muhammad SAW, beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka disambut oleh anak-anak kecil dengan rebana hadro. Kalau zaman sekarang anak-anak kecil yang masih umurnya 5, 6, 7 tahun, lalu anak-anak kecil itu menyatakan, nahnu banin Najjar, ya habadha Muhammadun min jar. Nahnu jiwari banin Najjar, ya habadha Muhammadun min jar. Anak-anak kecil ini bilang, nih anak-anak muda, waktu zaman Nabi sudah ada kayak ente yang tahan sampai malam cinta sama Nabi, luar biasa. Anak kecil itu bilang, ibu, kami adalah orang suku Najjar. Alangkah senangnya hidup kami, alangkah nikmat hidup kami, alangkah bangganya kami. Kenapa? Karena kami punya tetangga sebaik-baiknya tetangga Nabi Yuna Muhammad. Dulu Nabi tinggal di Mekah, kami jauh dari Nabi. Sekarang Nabi hijrah ke Madinah, dekat dengan rumah kami. Maka anak-anak kecil menyatakan, sungguh bahagianya kami, sungguh senangnya kami. Kenapa bahagia? Kenapa senang? Karena tetangga kami adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, adik-adik, lapar enggak? Ngantuk enggak? Jelas gak suara Habib? Jelas? Nasib ente jelas gak? Enggak jelas. Kelihatan dari mukanya enggak jelas. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut ceramahnya, lanjut. Terus. Tukang parkir dong. Masya Allah. Anak kecil jatuh cinta sama Nabi. Anak kecil udah sayang sama Nabi. Maka Nabi SAW datang menghampirinya. Kata Nabi SAW, atu habibnani, hei anak-anak kecil, apakah kalian senang sama saya? Apakah kalian suka dengan saya? Maka mereka menyatakan, bala ya Rasulullah, kami sangat cinta, kami sangat sayang kepada engkau wahai Rasulullah. Maka apa jawab Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad, wallahu ya'lam anna qalbi yuhibbukun. Ketahuilah, hanya Allah yang tahu isi hati saya. Hati saya jatuh cinta kepada kalian. Subhanallah. Dibalas, anak kecil saja dibalas cintanya oleh Rasulullah. Maka saya doakan mudah-mudahan kita cintanya dibalas oleh Rasulullah. Amin. Cintanya dibalas oleh Rasulullah. Amin. Cintanya dibalas oleh Rasulullah. Amin ya Rabbal. Saya tanya jamaah yang masih hidup, yang masih ada suara, cinta Nabi atau tidak? Yang semangat cinta Nabi enggak? Sayang sama Nabi atau enggak? Sayang atau enggak? Rindu enggak sama Nabi Muhammad? Yakin?
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka ini yang harus kita didik sama anak. Ini harus kita tekankan sama anak. Dari kecil sahabat Nabi cintanya sama Rasulullah. Jadi anak kita jangan ada cinta selain kepada Rasulullah. Rugi kalau cinta sama orang lain. Rugi cinta sama artis. Rugi cinta pemain bola. Rugi cinta kepada selebgram. Adik-adik, oi, tahu Atta Halilintar? Tahu nggak? Saha? YouTuber betul. Senang sama Atta? Senang nggak sama Atta? Bagus. Ibu-ibu senang nggak sama Andin? Tahu nggak sama Andin? Kalau Habib nggak tahu, taunya Amanda. Tahu Amanda nggak? Brownies coklat. Amanda enak nggak? Alhamdulillah. Kalau cinta sama artis rugi nggak dibales. Cinta sama pemain sinetron rugi nggak dibales. Apa cinta buat mereka? Apa senang buat mereka? Mereka nggak kenal sama kita, nggak tahu sama kita, apalagi cinta sama kita. Kalau cintanya untuk junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cintanya pasti dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya yakin insya Allah semua jamaahnya malam ini yang tahan sampai selesai jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cinta sama Nabi butuh bukti. Cinta sama Nabi butuh bukti. Apa buktinya cinta sama Nabi? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun. Allah menyatakan, wahai Muhammad, katakan kepada umat, kalau mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ikuti aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syarat cinta adalah ikut kepada orang yang dicintai. Syaratul mahabbah al-mutaba'ah. Syarat cinta adalah ikut kepada orang yang dicintai. Saya tanya, semua cinta Nabi betul? Semua sayang Nabi betul? Kalau sayang sama Nabi, ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Cinta Nabi, ikuti sejarahnya Nabi Muhammad. Cinta Nabi, ikuti ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak ikut kepada Nabi Muhammad, cintanya palsu, cintanya bohong, cintanya hoak, cintanya nggak benar. Karena syarat cinta kepada Nabi adalah ikut kepada sunnahnya Nabi kita Muhammad. Saya tanya, Nabi Muhammad jujur atau enggak? Yang semangat jujur enggak? Jujur enggak? Nabi Muhammad pernah bohong enggak? Seumur hidup pernah bohong enggak? Kita hobi bohong betul? Suka bohong betul? Yakin? Ini namanya cinta pal. Kalau kita cinta Nabi, kita jujur. Kalau cinta Nabi nggak boleh bohong. Karena Nabi orangnya jujur. Nabi orangnya nggak pernah bohong. Maka kalau adik-adik cinta Nabi, janji sama diri saya, Habib, saya nggak pernah bohong. Habib, saya nggak akan bohong. Habib, saya nggak mau bohong. Kenapa? Karena Nabi saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah bohong. Makanya kalau kita ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hidupnya akan tenang, hidupnya akan nyaman, hidupnya akan bahagia, bahkan insya Allah selamat dunia dan selamat di akhir. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Nabi orangnya tawadu. Nabi orangnya ibu-ibu tawadu enggak? Tawadu enggak? Tara bawa duit. Tawadunya tara bawa. Kalau Nabi tawadunya tawadu beneran, rendah hati, gak pernah sombong. Padahal Rasulullah paling tinggi pangkatnya, paling tinggi ilmunya,
paling banyak ibadahnya, paling banyak hartanya. Kalau beliau terima semua kesempurnaan miliknya Rasulullah, tapi beliau nggak pernah som. Saya tanya, yang paling pintar siapa? Rasulullah. Jawab yang kompak, yang paling pintar siapa? Surang kompak, yang paling banyak ilmunya siapa? Ibu-ibu, yang paling banyak ibadahnya siapa? Yang paling banyak akhlaknya siapa? Yang paling ganteng wajahnya siapa? Dunia Allah ciptakan untuk siapa? Rasulullah. Tapi Rasul nggak pernah sombong, Rasul nggak pernah besar diri, Rasul nggak mengatakan saya adalah manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah. Tidak. Kenapa? Karena itulah Allah angkat derajatnya Nabi besar Muhammad. Karena beliau orangnya tawa, orangnya rendahan. Ibu, saya tanya, kalau orang banyak duit, banyak kaya, yang sombong ada nggak? Ada nggak? Banyak ilmu, bisa ceramah, punya umat, yang sombong ada nggak? Ada nggak? Mukanya ganteng, mukanya cantik, sombong ada nggak? Ada. Pengikutnya di Instagram banyak, followernya banyak, sombong ada nggak? Ada nggak? Haram masuk surganya Allah. Na'udzubillahi min. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit daripada sifat sombong. Maka beb, saya kan orang kaya, pantas saya sombong. Saya kan banyak umat, wajar saya sombong. Saya kan ganteng beb, wajar sombong. Masa orang ganteng tawaduk gak cocok beb. Saya kan cantik, wajar aja sombong. Kalau orang jelek gak boleh sombong. Tidak ada manusia lebih sempurna dari Rasulullah, tapi beliau gak pernah sombong. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena sombong sifatnya Allah. Yang hanya sombong berhak Allah, yang boleh sombong hanya Allah. Kalau orang sombong, apa kata Allah? Siapa yang sombong? Maka kata Allah, al-kibriya'u ridai, al-kibriya'u ridai, wal 'azamatu izari, faman naza'ani minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Allah menyatakan, sombong adalah pakaianku, sombong adalah sifatku, sombong adalah hakku. Siapa yang sombong, aku lemparkan ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Maka hidup gak boleh punya uang banyak gak boleh punya tanah besar gak boleh oh ya adik-adik mukanya cantik gak boleh punya pacar yang kaya gak boleh punya bapak banyak duit gak boleh gak boleh, dilaknat oleh Allah, masuk neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Maka cara mengobati hati, ketika hati kita sombong, ibu bapak, bagaimana cara mengobatinya? Kita ingat, semua yang kita miliki sekarang ini hanya titipan Allah. Titipan siapa? Kalau kita ingat, ini semua titipan Allah. Harta titipan Allah. Ibu-ibu punya cincin emas titipan, punya kalung emas titipan, punya gelang emas titipan, atau titipan tetangga ibu. Uy, ibu, bu, ngantuk belum? Kalau ngantuk pulang aja, tidur. Masya Allah. Jangan pulang kalau Habib ceramah, bahaya. Kalau Habib lagi ceramah nggak boleh pulang. Kenapa? Dulu kejadian ibu, ada ustadz lagi ceramah. Ini benar ceritanya, Ustadz Solihin namanya. Ya, ada ustadz lagi ceramah, ada orang satu pulang duluan. Pulang dulu, ustadz lagi ceramah. Setelah 2 hari selesai acara, ibu, bapak, panitia telepon Ustadz Solihin. Kenapa? Ada apa? Acara udah selesai kok nelpon. Ingat gak Ustadz? Ingat apa?
waktu Ustadz ceramah ada satu orang pulang duluan. Ya saya ingat orang tua itu bawa tanah. Iya saya tahu. Ustadz minta doanya. Kenapa? Setelah dia pulang 2 hari kemudian meninggal dia Ustadz. Mati dia. Iya betul. Kenapa? Mungkin gara-gara pulang duluan. Makanya saya takut kalau ada jamaah pulang duluan usianya 2 hari lagi. Kita tunggu kabarnya. Inna lillahi. Siapa yang 2 hari meninggal berarti pulangnya mau meninggal atau panjang umur? Mau sehat? Mau? Maka bertahan sampai selesai. Insya. Kalau Habib pulang duluan boleh nggak? Panjang umur nggak? Yakin? Di hatinya yakin? Nah makanya selesai acara baru pulang insya. Jadi kata beliau, kalau orang hadir mulu dan itu Habib Ali Habsyi bilang kesusahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak boleh galau, nggak boleh takut, nggak boleh sombong. Karena sombong hanya sifatnya Allah. Bahkan manusia yang sempurna Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diperbolehkan sombong oleh Allah. Cara mengobati sombong bagaimana? Gampang. Cara mengobatinya, semua ini titipan Allah. Kalau dititip nggak boleh sombong, nggak pantas. Saya tanya, adik-adik, adik-adik, pernah nggak pergi ke Burma? Pernah ke Burma? Ngapain? Cuman duduk doang, nggak belanja kan? Nggak belanja kan nggak ada uang. Ya, yang di sini pernah nggak ke Burma? Adik-adik, pernah nggak ke Burma? Pernah ke Burma? Di mana Burmanya? Beli apa? Beli susu. Alhamdulillah. Jangan lupa Habib dikasih susu juga, insya Allah. Amin. Pernah ke Burma? Pernah. Banyak mobil nggak di Burma? Motor banyak motor. Ada yang jaga nggak? Tukang parkirnya ada nggak? Ada tukang parkir di sana? Ada nggak tukang parkirnya? Ada. Tukang parkirnya sombong nggak? Tukang parkirnya sombong nggak? Kenapa nggak sombong? Mobilnya banyak, betul. Motornya banyak. Kenapa nggak sombong? Karena semua titipan orang. Kalau ada tukang parkir sombong itu orang gila. Betul. Kalau ada tukang parkir sombong, goblok. Kenapa? Punya orang kok sombong? Hai tukang parkir, mobil saya banyak. Habib mau apa? Jangan macam-macam sama saya. Saya punya Innova, Avanza, Xenia, Toyota, semua disebut. Padahal punya kalau sombong berarti orangnya nggak punya nggak punya Saya tanya ibu, bapak, kita punya rumah mewah, titipan siapa? Titipan siapa? Punya uang miliaran, titipan siapa? Punya tanah, titipan siapa? Boleh nggak sombong? Nggak boleh nggak pantas. Semua titipan Allah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah, hati kita disucikan oleh Allah. Berkat maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Biasanya ibu, bukan suuzon. Kalau orang udah banyak duit mulai sombong, betul nggak? Betul nggak? Dulu waktu miskin nggak sombong dia. Waktu nggak punya nggak udah punya banyak uang, udah punya rumah, udah sukses, masuk kampung kita nggak kenal, nggak salam lagi, ya kayak orang jalan nggak nginjak tanah, tahu nggak? Orang jalan nggak nginjak tanah, tahu nggak? Jalannya nggak nginjak tanah, tahu nggak? Apa namanya? Pocong. Saking sombongnya kayak orang nggak nginjak tanah, wah petantang petenteng. Saya kaya, saya banyak uang, sombong, kayak berarti orang sombong mirip siapa? Mirip siapa? Habib tanya, kalau bapak inti sombong, bapaknya mirip? Kalau ibunya sombong, berarti ibunya mirip? Kurang ajar inti. Makanya nggak boleh kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk apa kita peringati maulid beliau? Untuk tahu sejarah beliau, untuk tahu akhlak beliau, dan di antara akhlak beliau adalah tawadhu, rendah hati, gak pernah sombong. Bahkan Nabi Yuna Muhammad
apabila diundang orang miskin, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang orang miskin, Nabi datangnya duluan, Nabi datangnya cepat. Kenapa? Enggak milih-milih, enggak sombong tawadu. Kalau kita kebalikannya, Nabi diundang orang miskin entar aja dah, diundang orang miskin gampang nanti aja nyusul, diundang orang kaya datang duluan, diundang orang kaya datangnya duluan. Kalau Nabi tidak, diundang orang miskin datangnya duluan. Ini menunjukkan sifatnya tawadu. Oh, Habib ini kenapa ceramah sombong-sombong? Emangnya kita sombong, Bib? Enggak, hanya mengingatkan diri sendiri dan jamaah. Jangan sampai yang banyak harta jadi sombong, jangan sampai yang punya uang jadi sombong, yang punya jabatan jadi sombong. Semua titipan Allah. Mudah-mudahan berkah muludan ini hati kita dibersihkan oleh Allah, hati kita disucikan oleh Allah, sifat-sifat yang buruk dari hati kita dihilangkan oleh Allah, sifat-sifat baik di hati kita ditanamkan oleh Allah, disucikan oleh Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ayo, mana suaranya yang cinta Nabi? Saya tanya, Nabi Muhammad akhlaknya bagus atau tidak? Yang semangat, Nabi Muhammad akhlaknya bagus tidak? Bagus tidak? Nabi Muhammad sombong enggak? Nabi Muhammad bohong enggak? Yakin? Berarti kita semua boleh enggak sombong? Boleh enggak bohong? Kenapa? Karena ikut akhlaknya. Nah, insya Allah berkat muludan kita ikut akhlaknya Nabi Muhammad. Amin. Berkah muludan tambah cinta sama Nabi Muhammad. Amin. Berkah muludan yang susah kesusahannya dihilangkan oleh Allah, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, berkat Nabi Yuna Muhammad. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semua baca sholawat. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dilancarkan proses pembangunan pesantrennya, majelisnya, diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, digerakkan hati para orang-orang dermawan untuk memberikan daripada sumbangannya, memberikan pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan yang hadir juga semuanya yang punya hajat dikabul oleh Allah Ta'ala, yang susah diberikan kemudahan, yang lagi sakit disembuhkan penyakitnya. Dan kita doakan semua panitia malam ini diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan harta yang banyak dan halal, harta yang banyak dan barakah, dan insya Allah dimantapkan Islam dan imannya, diwafatkan husnul khatimah.
husnul khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Mudah-mudahan semua doa kita dikabul oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.